Saudara, paling tidak ada 4 jenis tes COVID-19 yang saat ini biasa digunakan di Indonesia. Rapid test, serologi, rapid test antigen, dan juga PCR. Nah, ada juga yang menyebutnya swab test. Buat sebagian orang bisa jadi membingungkan, karena setiap tes punya karakteristik sendiri-sendiri. Nah, rekan saya, Maidop Elfrina akan menjabarkannya kepada Anda. Ya, Silakan, Maidop. Betul sekali Astrid, terima kasih. Dan saudara, mulai hari ini pemerintah menghapus tes cepat atau rapid test antibody sebagai syarat pelaku perjalanan. Nah, sebagai gantinya pelaku perjalanan harus menyertakan hasil negatif tes PCR atau rapid test antigen COVID-19 saat melakukan perjalanan di dalam negeri, baik lewat jalur darat, laut, ataupun juga udara. Nah, sebenarnya apa perbedaannya dan mana metode tes COVID-19 yang paling akurat? Kami akan kupas satu persatu siang hari ini. Nah, pada dasarnya, saudara, sebenarnya ada 2 jenis tes yang digunakan untuk memeriksa infeksi COVID-19. Yang pertama adalah tes diagnostik. Nah, kalau misalnya kita bisa lihat, ini adalah tes diagnostik untuk mengetahui apakah kita sedang atau saat ini sedang terinfeksi COVID-19 dari keberadaan materi genetik virus di dalam tubuh. Nah, yang kedua ini adalah tes antibody untuk melihat apakah kita pernah terinfeksi COVID-19 dari keberadaan antibody di dalam tubuh. Nah, kita akan langsung mulai dari tes antibody dulu yang pertama. Dan sebelumnya ini paling banyak digunakan yakni tes cepat antibody atau juga yang biasa kita sebut sebagai rapid test atau tes yang kita tahu juga paling murah. Nah, tes ini mendeteksi antibody COVID-19 berupa imunoglobulin di dalam darah. Nah, maka dari itu sampel yang diambil adalah darah di ujung jari kalau pernah Anda ikut tes cepat COVID-19 atau dari pembuluh vena. Nah, sampel darah ini kemudian diteteskan ke alat tes dan kemudian nanti kita akan melihat keberadaan dari antibody COVID-19 dalam bentuk garis. Kalau misalnya Anda pernah tahu, ini sebenarnya agak mirip seperti alat tes kehamilan. Nah, jika nanti hasil tesnya ini reaktif, saudara, apakah itu artinya kalau misalnya hasil tesnya ini reaktif? Itu artinya kita pernah terinfeksi COVID-19 dalam 14 hari ke belakang karena fungsinya antibodi ini baru terbentuk dalam 14 hari setelah kita terpapar virus. Dan metode tes ini banyak digunakan karena hasilnya yang cepat, hanya sekitar 15 sampai 30 menit dan harganya juga yang relatif murah dari Rp85.000 sampai Rp150.000. Tapi saudara, ini yang perlu dicatat, tes cepat antibodi ini bukanlah alat diagnosis standar karena akurasinya yang rendah. Dan saudara, kita kemudian akan melihat yang kedua adalah tes serologi COVID-19 atau yang biasa disebut dengan tes immunoassay, electrochemiluminescence atau ECLIA, sama seperti tes cepat atau juga rapid test biasa. Tes serologi ini sebenarnya untuk memeriksa keberadaan antibodi berupa imunoglobulin COVID-19 yang ada di dalam darah kita. Nah, sampelnya pun sama-sama darah, tapi biasanya sampel darah untuk tes immunoassay ini diambil dari pembuluh vena di lengan. Nah, mungkin Anda ada yang pernah melakukan tes ini. Nah, tes ini mendeteksi antibodi. Jika hasil tes kita nanti ini reaktif, artinya kita pernah terinfeksi COVID-19 dalam 14 hari ke belakang karena antibodi baru terbentuk dalam 14 hari setelah kita terpapar virus. Nah, waktu untuk mendapatkan hasil tes ini juga relatif cepat, dari hitungan 18 menit sampai 1 jam atau 60 menit sejak sampel darah diambil. Nah, harga tes serologi COVID-19 ini biasanya dibanderol mulai dari Rp120.000. Tapi lagi-lagi saudara, lagi-lagi harus dicatat adalah tes serologi ini juga bukan alat diagnosis standar karena tidak bisa mendeteksi infeksi aktif COVID-19. Nah, itu dia tadi ada 2 jenis tes antibody yang banyak digunakan di Indonesia. Nah, sekarang kita akan mulai bahas soal tes usap antigen yang baru-baru ini ditetapkan pemerintah jadi syarat untuk perjalanan oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Nah, tes usap atau swab antigen ini adalah jenis tes diagnostik yang bisa mendeteksi keberadaan virus di dalam tubuh dari materi genetiknya. Ini sebenarnya mirip seperti tes usap PCR. Sampel tes usap antigen ini diambil dari hidung atau nasofaring yang kemudian akan dilarutkan dan juga diteteskan ke alat. Nah, hasilnya nanti kalau misalnya hasilnya positif, itu artinya di dalam sampel usap hidung atau juga nasofaring kita ini mengandung virus COVID-19 dan itu artinya kita sedang
positif corona atau positif COVID-19. Nah, tes antigen ini sebenarnya dinilai lebih akurat daripada 2 jenis tes antibodi yang sebelumnya saya sampaikan tadi. Karena dia bisa melihat apakah kita sedang terinfeksi COVID-19 atau infeksi aktif, bukan pernah terinfeksi. Nah, kemudian kita bicara soal harga. Di sini harga tes antigen bervariasi mulai dari Rp200.000 hingga Rp600.000. Nah, meski dinilai akurat, sebenarnya tes usap antigen ini masih punya potensi atau masih berpotensi sedikit potensi positifnya atau negatif yang palsu yang harus dikonfirmasi kemudian dengan tes molekuler atau PCR sehingga tetap bisa digunakan sebagai alat diagnosis standar. Nah, yang selanjutnya, saudara, ini yang terakhir yang akan saya sampaikan adalah tes usap PCR COVID-19. Tes ini adalah tes yang hingga saat ini dinilai paling akurat dan juga jadi gold standar pemeriksaan COVID-19 di seluruh dunia karena bisa melihat keberadaan virus di dalam tubuh di tingkat molekuler. Nah, sampel yang diambil untuk tes PCR ini adalah usap hidung dan nasofaring atau juga di batang tenggorok. Nah, kemudian sampel ini akan direaksikan secara molekuler dalam mesin PCR. Nah, mesin PCR ini fungsinya, saudara, seperti mesin fotokopi, yakni memperbanyak materi genetik berupa untayan RNA yang spesifik dimiliki oleh virus COVID-19. Nah, jika hasilnya positif, itu artinya ditemukan materi genetik virus COVID-19 di dalam tubuh kita dan menjadi penanda bahwa kita saat dites sedang terinfeksi COVID-19. Nah, namun tentunya waktu yang dibutuhkan untuk mengetahui hasilnya ini adalah paling lama di antara seluruh metode tes, yakni sekitar 6 hingga 24 jam dan harganya pun paling mahal dibanderol mulai dari Rp900.000 untuk hasil tes yang keluar 3 hari setelah pengambilan sampel. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa semakin membuat Anda lebih jelas. Jadi tidak bingung lagi antara tes cepat dan juga swab antigen yang sekarang juga dipastikan harus dilakukan kalau Anda mau keluar masuk Jakarta atau juga bepergian jarak jauh dengan menggunakan moda transportasi umum seperti darat, laut, dan juga udara. Dan